Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Quran telah bongkar perilaku narsistik Yahudi yang gemar hina orang lain 14 abad silam. Sobat-sobatku yang beriman, Al-Quran mengabadikan karakter dan watak jahat bangsa Yahudi. Yahudi dikenal sebagai kaum yang memiliki sikap buruk. Salah satunya suka merendahkan orang lain. Yahudi saat ini, terutama Zionis Israel, pun melakukan hal yang sama. Terbukti dengan sikap mereka terhadap bangsa Palestina dengan melakukan diskriminasi dan politik apartheidnya. Al-Quran mengungkap tabiat buruk suka merendahkan orang lain itu sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran ayat 75 yang artinya, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu percayakan kepadanya harta yang banyak akan dikembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Ayat sebelumnya menjelaskan perilaku buruk ahlul kitab terhadap kaum muslim yang disebabkan oleh rasa kedengkian atas karunia yang diberikan kepada mereka. Maka dalam tafsir ayat ini menginformasikan bahwa di antara ahlul kitab ada juga yang baik. Di antara ahlul kitab ada yang jika engkau percayakan padanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikan semuanya kepadamu dan tidak berkurang sedikit pun. Tetapi ada pula di antara mereka yang jika engkau percayakan padanya 1 dinar, yakni harta yang sedikit, dia justru tidak mengembalikan kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan adanya keyakinan mereka bahwa orang-orang selain mereka memang layak untuk dizalimi, dibohongi, dan dikhianati. Karena itu mereka berani melanggar hukum Allah seraya berkata, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf, yakni selain golongan ahlul kitab. Mereka dengan sengaja mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui kalau hal itu adalah dosa besar. Dalam tafsir lain disebutkan bahwa di antara ahli kitab itu ada sekelompok manusia yang apabila mendapat kepercayaan diserai harta yang banyak ataupun sedikit, mereka mengembalikannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tetapi ada pula di antara mereka yang apabila mendapat kepercayaan diserai sejumlah harta sedikit saja, mereka tidak mau membalikan kecuali apabila ditagih. Baru mereka mau menyerahkannya setelah melalui proses pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa di antara ahlul kitab itu ada sekelompok orang yang pekerjaannya mempersulit muslimin dan membuat tipu daya agar orang Islam tidak senang memeluk agamanya dan berbalik untuk mengikuti agama mereka. Di antara mereka ada pula sekelompok orang yang pekerjaannya memutarbalikkan hukum. Mereka menghalalkan memakan harta orang lain dengan alasan bahwa kitab Taurat melarang mengkhianati amanat terhadap saudara-saudara mereka seagama. Kalau pengkhianatan itu dilakukan terhadap bangsa lain, mereka membolehkannya. Selain gemar merendahkan orang lain, kaum Yahudi begitu iri dan dengki terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dapat dikatakan juga kedengkian umat Yahudi ini karena ketidaksukaan mereka bahwa Nabi Allah yang mereka tunggu-tunggu ternyata bukan terlahir dari golongan mereka, dari bumi Palestina atau disebut juga tanah para nabi, tetapi Nabi Muhammad justru terlahir dari anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang hidup di Mekah. Surat An-Nisa ayat 54 yang artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia yaitu Muhammad karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan atau kekuasaan yang besar.
Quran Surat An-Nisa ayat 54. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan sifat-sifat jelek Yahudi, seperti sangkaan bahwa mereka lah yang lebih baik dan menempuh jalan yang lebih benar dari orang-orang mukmin. Maka pada ayat ini diterangkan sifat dengkinya kepada Nabi Muhammad karena kenabian jatuh kepadanya, tidak kepada orang Yahudi. Dan mereka dengki kepada pengikut-pengikut Nabi Muhammad karena mereka percaya dan beriman kepadanya, terutama setelah mereka melihat kemajuan dan kemenangannya dicapai oleh Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dari hari ke hari bertambah kuat dan makin banyak pendukung dan pengikutnya. Jadi itulah penjelasan mengenai Al-Quran yang telah membongkar perilaku narsistik umat Yahudi yang gemar hina orang lain 14 abad silam. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.